Bocah-bocah perempuan ini berebut boneka. Boneka itu milik salah satu dari mereka. Tapi mereka semua bilang itu boneka miliknya. Menurutmu, siapa pemilik sebenarnya? Pasti gadis kecil ini. Lihat deh, bajunya sama dengan baju boneka itu. Ini perayaan Halloween dan beberapa orang memakai kostum hantu. Tapi di antara mereka ada hantu beneran loh. Yang mana ya? Lihat, orang ini nggak punya bayangan. 3 sekawan pergi camping, 2 dari mereka manusia sungguhan dan yang satu robot. Perhatiin foto mereka dan kasih tahu yang mana robotnya. Pasti cowok ini. Lihat jejak kaki yang ditinggalin masing-masing dari mereka. Jejak kaki cowok ini sebenarnya jejak roda yang nggak lumrah bagi manusia beneran. Amanda dan ibunya ikutan acara game show. Ini putaran final dan tugas Amanda adalah nyari tahu yang mana dari kedua wanita ini yang ibunya. Keduanya memakai topeng, jadi Amanda nggak bisa melihat wajah mereka. Kamu bisa bantu dia? Perhatikan rambut kedua wanita itu. Amanda berambut merah, wanita ini juga berambut merah, jadi pasti dia ibunya. Dalam kondisi apapun, Amanda pasti tahu warna rambut ibunya, jadi dia bisa menjawab. Polisi setempat memperoleh informasi bahwa kota kecil mereka telah diinvasi. Para petugas mulai berpatroli untuk memeriksa kartu identitas orang-orang. Akan kutunjukin satu demi satu kartu identitas itu, dan kamu harus putusin siapa yang mencurigakan. Misalnya, yang ini. Apa pendapatmu? Lihat tahun lahir cowok ini jelas bukan kartu identitas asli. Ini ada lagi. Apa katamu tentang wanita ini? Lihat alamatnya, itu cuma nama suatu tempat tertentu, nggak disebutkan provinsi atau negaranya. Yap, orang ini juga mencurigakan. Orang berikutnya adalah wanita muda ini, dan ini kartu identitasnya. Apa kamu melihat ada yang mencurigakan? Kayaknya nggak ada yang salah sih, biarin aja deh dia pergi. Ini ada lagi, gimana dengan orang ini? Kali ini perhatiin fotonya deh, semua foto identitas memakai latar belakang putih. Yang ini bukan kartu identitas resmi, jadi menurutku dia mencurigakan. Ada tersangka terakhir untukmu. Apa pendapatmu? Apa ada yang perlu dicurigai? Enggak, dia baik-baik aja kok. Biarin dia pergi deh. Seorang wanita kaya, Bu Risa, sedang mencari orang yang mau bersih-bersih rumahnya setiap minggu. Dia mengundang 3 pelamar dan bertanya kenapa mereka menginginkan pekerjaan itu. Amalia bilang dia ingin nyari uang selama musim panas untuk jalan-jalan keluar kota bersama teman-temannya. Udin bilang ibunya memaksa dia untuk punya kegiatan khusus di musim panas supaya dia nggak main video game seharian. Anita bilang dia benar-benar bokek dan butuh uang untuk hidup. Setelah mereka pergi, Bu Risa menyadari kalung berliannya hilang. Dia menduga salah satu calon pekerja itu telah mencurinya. Jadi dia mengundang mereka lagi, perhatikan mereka dan cari tahu ya siapa pencurinya. Pencurinya Anita. Dia bilang dia bokek kan? Terakhir ke rumah Bu Risa, dia memakai pakaian usang. Tapi
Lihat deh dia sekarang. Bajunya, anting-anting emasnya, dan iPhone-nya baru. Pasti dia nyuri kalung itu dan menjualnya. Suatu hari di musim dingin yang bersalju, polisi mendapat laporan kalau salah satu rumah di lingkungan sekitar telah dirampok. Seorang detektif mengunjungi orang-orang yang tinggal di sana dan semua bilang mereka di rumah saja karena faktor cuaca. Tapi detektif tahu siapa yang bohong. Orang itu menjadi terduga utama. Siapa dia? Pasti orang yang tinggal di rumah ini. Dia bilang dia tinggal di rumah saja, tapi dia jelas memarkir mobilnya setelah salju menumpuk di jalan masuk ke rumahnya. Jadi, mobil itu telah dipakai pergi sebentar. Kenapa dia bohong ya? Hari lain, kejahatan lain. Pak Seno, seorang pengusaha, menjadi korban pencurian. Apa kamu bisa nemu keanehan di gambar ini? Mereka main basket tapi pakai bola sepak. Lukman hilang ingatan setelah jatuh dari sepeda. Amati gambarnya baik-baik ya, biar kamu bisa ngebantu Lukman untuk mencari tahu papanya. Potongan rambut Lukman emang mirip kayak pria yang ini, bajunya juga sama kayak yang ini, tapi yang bener, ini papanya yang asli. Mereka punya warna rambut dan bintik wajah yang sama. Siapa yang bukan guru seni? Di pakaian cewek ini ada bercak-cak, cewek kedua mengenakan gelang lucu buatan sendiri sambil nenteng tas berisi peralatan melukis. Cewek ketiga memakai high heels dan mantel putih, sedangkan cewek keempat memakai sepatu kets dan ikat rambut. Cewek ketiga nggak kelihatan kayak orang seni ya. Kalau diamati lagi, pakaian putihnya itu sebetulnya jubah medis. Zaki dan Sarah lagi nyantai di resort mewah setelah rapat bisnis. Tapi kok gambarnya ada yang salah ya? Kamu bisa nemu nggak nih? Air kolamnya beku. Kalau gambar ini gimana? Gak seperti bayangannya di cermin, cewek ini gak pakai kalung. Cari tahu kekuatan ajaibmu yuk, jangan lupa catat poinmu ya. A. Waktu apa nih yang paling kamu suka? Pagi, sore, malam, siang, atau bingung nentuinnya? B. Kamu pengen punya superpower apa? Teleportasi, kecepatan super, telepati, kekuatan super, atau penglihatan tembus pandang? C. Selamat, keinginanmu udah kesampaian. Tapi kamu juga harus berpegang pada tanggung jawabmu. Gimana caramu pakai superpowermu itu? Ngelamar gebetanmu? Menaklukkan dunia? Jadi orang kaya? Jadi petapa di padang pasir? Atau nolongin orang lain? D. Gimana caramu bergaul dengan orang lain? Kamu santun dan netral? Kamu sulit ngebayangin hidupmu tanpa mereka? Gak suka berinteraksi dengan orang lain? Agak introvert? Atau malah suka banget ketemu sama banyak orang? E. Kamu suka warna apa? Hitam, merah, biru, kuning, atau ungu? F. Seorang penyihir lagi pengen nyari kristal. Kristal mana yang paling kamu suka? Ruby merah, ametis ungu, berlian putih, opal pelangi, atau akik hitam?
G. Apa sumber inspirasimu? Cinta, persaingan, seni, alam, atau game? H. Pernyataan mana yang paling menggambarkan dirimu? Kamu pengen dikenal, kamu berotak encer, kamu gak suka drama, kamu pengen orang lain bahagia, atau kamu sangat ambisius? Oke, sekarang hitung poinmu dan cari tahu kekuatan ajaibmu ya. 8-14 poin telekinesis. Dengan kekuatan ini kamu bisa memanipulasi dan mindahin objek. 15-20 poin kekuatan kendali unsur alam. Berarti kamu bisa ngendaliin api, air, udara, dan tanah. 21-26 poin sihir pemikat. Dengan kekuatan ini kamu bisa jadi mak comblang. 27-33 poin hipnosis. Kamu mampu nyiptain ilusi yang sangat meyakinkan. 34-40 poin penyembuhan. Energimu bisa nyembuhin jiwa dan raga. Perhatiin gambarnya baik-baik ya. Apa kamu bisa nemu mobil yang berasal dari zaman lain? Nah, yang ini. Amati gambar ini. Lagi ada insiden apa sih? Memangnya siapa yang bohong? Kalau milih opsi A, berarti kamu orang yang sangat mandiri dan kurang suka minta bantuan orang lain, meski terkadang kamu juga memerlukannya. Tapi kalau kamu milih opsi B, keluargamu menjadi prioritas utamamu. Kamu juga peduli banget sama orang lain, meski posisi mereka salah. Galuh lagi makan di restoran bareng tunangannya Miko. Sesaat setelah makan, Miko mual-mual. Galuh pun langsung menelepon ambulans dan polisi. Lalu, polisi menginterogasi para pegawai restoran. Si pelayan bilang dia nggak nyentuh makanan itu. Dia cuma nyatet orderan mereka, kemudian nyerahin ke si Koki. Si pencuci piring menjelaskan kalau dia selalu nyuci peralatan makan dengan sabun berkualitas tinggi. Lalu si Koki mengatakan dia udah masak makanan. Karina hobi banget belajar sejarah. Sepulang sekolah, dia suka datang ke museum sejarah untuk baca buku dan belajar tentang masa lalu. Suatu hari, dia datang lagi ke museum. Pas lagi asik belajar, dia perlu ke toilet sebentar dan cuma ninggalin semua barangnya di situ. Saat dia kembali, dompetnya udah hilang. Nilam bilang dia nggak lihat Karina ada di situ. Tito bilang saat itu dia lagi ngobrol sama temennya via telepon. Lia mengatakan kalau dia nggak nyuri apa-apa. Siapa yang udah bohong? Tito, di museum kan nggak boleh teleponan. Sebelum ngantor, Bu Mila mewanti-wanti anaknya kalau mereka mau dibeliin es krim setelah dia pulang kantor, tapi siang harinya mereka harus beres-beres rumah terlebih dulu. Seharian itu ternyata turun hujan, dan Bu Mila langsung menanyai anaknya setelah sampai rumah. Carla bilang dia ngebersihin debu di lantai 2. Lalu Indri mengatakan kalau dia seharian nyuci baju. Laras bilang dia nyiram bunga di taman. Siapa yang saat itu nggak boleh makan es krim? Laras dong, dia ngakunya sih lagi nyiram bunga. Tapi kenapa nyiramnya pas lagi hujan? Detektif Halim lagi menjalankan misinya untuk nangkep vampir dan elf. Dia tahu kalau si vampir tinggal di rumah merah ini. Amati keluarga ini baik-baik ya, biar kamu bisa nyari vampirnya. Pasti cowok ini. Padahal tadi dia jalan di depan cermin, tapi bayangannya nggak terpantul. Nah, kalau si elf tadi, dia tinggal di rumah ijo sebelah sini. Detektif Halim juga sudah mengawasi bangunan ini. Untung di situ cuma ada 2 orang. Tapi elfnya yang mana ya? Pasti cowok ini. Kupingnya lancip tuh.
Keluarga Pak Ismail menghubungi polisi untuk melaporkan si buah hati yang belum pulang dari sekolah. Dan parahnya lagi, dia menderita amnesia. Polisi mulai melakukan pencarian di seisi kota. Kemudian, mereka nemu 3 remaja penderita amnesia yang gak tahu nama mereka sama sekali. Apalagi nama orang tua mereka. Dan petugas akhirnya tahu cowok mana yang mereka cari. Apa kamu juga tahu? Pasti cowok yang di tengah ini. Anak Pak Ismail pergi ke sekolah di pagi hari dan saat itu dia belum pulang. Jadi dia pasti masih pakai seragam sekolah. Yakobus tiap hari melintasi perbatasan 2 negara dengan naik sepeda dan membawa ransel besar. Petugas di pos perbatasan juga ngecek tasnya setiap hari, tapi nggak nemu barang terlarang. Meski begitu, dia yakin kalau Yakobus seorang penjahat. Bener aja sih, tapi dia perlu nyari bukti nyatanya. Apa kamu tahu? Coba deh kamu perhatiin lagi. Yakobus selalu gonta-ganti sepeda tiap kali lewat. Berarti dia udah menyelundupkan sepeda di hadapan si petugas. Bu Asri akhirnya pulang. Sebelum pergi, dia menyetrap ketiga anaknya dan melarang mereka nonton TV. Sesampainya di pintu depan, dia udah mendengar suara TV tuh. Tapi saat dia masuk, TV-nya udah mati. Sinta bilang dia lagi di taman, tanaman bunganya rusak dan dia perlu ngerapihin sampai berjam-jam. Sementara Ida sibuk ngerjain PR di lantai atas. Dan Ferry, dia latihan main gitar di garasi. Nah, siapa nih yang udah bohong? Sinta, berkebun kok pakai gaun? Rapi banget sih Mukanya juga udah glowing, tapi mana alat kebunnya kalau dia beneran berkebun? Alif nggak begitu jago mengemas barang bawaan. Sebelum bepergian, dia selalu aja salah bawa barang. Dan kali ini, dia lagi siap-siap untuk kemah di hutan. Amati isi tasnya ya, barang apa yang nggak perlu dia bawa saat kemah? Ada heater tuh, di hutan gak akan ada listrik, jadi dia gak perlu bawa alat ini ke kemahnya. Selanjutnya Alif mau nengok orang tuanya weekend ini. Benda apa yang gak perlu dia bawa? Wah, ada 2 handuk tebal. Orang tuanya pasti punya handuk cadangan kan? Jadi dia bisa meninggalkan handuknya di rumah aja. Alif juga mau liburan ke pulau terpencil. Dia akan berada di pulau itu selama beberapa hari agar bisa bertahan hidup sendiri. Benda apa yang nggak perlu dia bawa ke pulau itu? Aduh, masa mau bawa laptop? Baterainya pasti cepet habis lah. Akhirnya Susi bisa liburan lagi. Kali ini dia mau pergi ke Meksiko dan karena cuma tinggal sendirian, dia minta tolong temennya untuk merawat tanaman dan anabulnya. Setelah mengiyakan, temennya ini langsung memboyong anabul dan tanaman itu ke rumahnya. Tapi setelah kembali dari liburan, Susi tahu kalau rumahnya telah ditinggali orang lain saat dia pergi. Kok Susi bisa tahu? Dia kan cuma tinggal sendirian, tapi paketnya ada banyak banget. Dan keluarga Pak Mahmud dan Pak Joni mau pergi liburan. Menurutmu, siapa nih yang punya anak perempuan? Amati kopernya baik-baik deh. Keluarga Pak Mahmud cuma bawa 2 koper, tapi keluarga Pak Joni bawa 3 koper. Koper yang satunya pasti punya anak perempuan mereka yang mungkin lagi ke toilet sebentar. Yuk kita pergi ke Norwegia. Setelah liburan Natal, 2 saudara kembar Alina dan Alisa datang mengunjungi ibu mereka. Namun salah satu saudari kembar ini punya pacar dari Thailand yang dia kunjungi tepat sebelum datang ke rumah ibunya. Apa kamu tahu yang mana?
Norwegia terletak di dekat kutub utara dan sangat dingin. Saat itu juga sedang musim salju, tapi kulit Alisa lebih gelap karena terbakar sinar matahari. Mungkin karena dia baru kembali dari liburan bareng pacarnya di Thailand? Nggak salah lagi sih. Saintis ini telah nemuin unsur baru, tapi 3 hari kemudian dia menghilang. Benny, asistennya, harus ngeberesin pekerjaannya. Tapi semua datanya ada di komputer saintis itu, dan Benny nggak tahu kata sandinya. Cowok itu cuma tahu kalau kata sandinya berupa nama anak perempuan si saintis yang nggak pernah dia sebutin terang-terangan. Tapi untungnya, Benny dapat petunjuk. Apa kamu bisa menebak nama anak perempuan saintis itu? Karena dia seorang saintis, kata kuncinya pasti berkaitan dengan kimia. Gimana kalau kita pakai tabel periodik unsur aja? Unsur ke-9 adalah fluor atau F, unsur ke-53 adalah yodium dan bersimbol I, ada angka 8 berarti oksigen atau O, dan unsur ke-11 adalah natrium atau Na. Jadi cewek itu bernama Fiona. Ketemu juga kan kata sandinya? Pak Marco dan istrinya lagi piknik di taman bareng 3 cewek yang masing-masing bernama Amelia, Christina, dan Sarah. 2 dari mereka keponakan Pak Marco dan satunya lagi anak perempuannya. Jadi anak perempuan Pak Marco yang mana? Udah pasti Amelia dong. Mata Pak Marco dan istrinya berwarna biru, berarti anak cewek mereka juga pasti bermata biru. Dan di antara ketiga cewek ini, cuma Amelia yang bermata biru. Melati, Rara, dan Tessa lagi ada di pesta meriah. Semuanya ngaku sebagai model terkenal di dunia. Tapi 2 dari mereka nggak ngomong jujur. Kira-kira siapa ya yang udah ngomong jujur kalau dia memang model top yang terkenal? Dia bawa tas desainer asli tuh, berarti tasnya juga pasti asli kan? Lihat deh, logo dompet Dolce & Gabbana yang dipakai Rara sama Tessa palsu. Jadi kedua cewek ini pasti udah bohong. Berarti model aslinya Melati. Saat lagi nyari angin di taman, Gunawan ngeliat cewek cantik. Dia langsung duduk di sebelah cewek itu dan ngajak ngobrol sampai berjam-jam. Akhirnya Gunawan tahu kalau cewek itu ternyata guru musik, punya 3 kakak dan 1 keponakan. Gunawan kemudian ngajak cewek itu jalan bareng, tapi dia harus nebak dulu nama keponakannya itu. Karena ngerasa kesulitan, cowok itu minta petunjuk. Cewek itu cuma nyaut dengan 36. Apa kamu bisa ngebantu Gunawan nebak nama itu? Tadi kan cewek itu berprofesi sebagai guru musik, jadi petunjuknya pasti berhubungan dengan musik. Oke, pakai notasi musik aja. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nada ketiga bernama mi dan yang keenam la. Kalau digabung akan ngebentuk nama Mila. Wah, keponakannya pasti bernama Mila. Cie, mau ngedate bareng nih ye. Di akhir jam istirahat, Tina kembali ke kelas dan ngeliat surat ucapan terima kasih di mejanya. Saat ngecek sekeliling untuk nyari tahu pengirimnya, dia nggak bisa nemu. Tapi dia mencurigai 3 temen yang belajar bareng dia di mapel fisika. Dia kemudian nanya langsung isi surat itu ke mereka. Martin bilang dia sibuk bikin PR. Oscar ngaku kalau dia mainan medsos, jadi nggak mungkin kan dia nulis itu. Ria juga ngebantah kalau dia pengirimnya, karena saat itu dia lagi ada di kamar mandi. Tapi Tina bisa nebak loh siapa yang udah ngirim surat itu. Apa kamu juga bisa? Lihat tuh, tangan Ria belepotan tinta. Kalau dia ada di kamar mandi, tangannya pasti bersih kan? Jadi dia pasti udah bohong setelah nulis surat itu. Udah, ngaku aja, nggak perlu malu-malu gitu kali. Setelah libur panjang, semua murid ini masuk sekolah lagi. 4 murid ini mulai ngobrolin aktivitas mereka selama liburan. Dan ternyata mereka udah pergi berlibur. Ayu bilang keluarganya ngajak dia liburan ke Moldova untuk nengok neneknya. Harun bilang dia dan adiknya pergi ke Venezuela selama 2 bulan penuh. Jeffrey ngaku kalau dia pergi ke Narnia dan Kiki berkeliling Asia. Salah satu dari mereka udah bohong tuh karena cuma rebahan di rumah selama liburan. Memangnya siapa?
Jeffrey lah, Narnia kan negeri dongeng. Dia mungkin udah maraton film selama liburan. Danu terjebak di ruang bawah tanah yang gelap dalam keadaan linglung. Tapi dia tetap tenang-tenang aja karena di hadapannya ada 3 peti. Peti pertama berisi koin emas, yang kedua berisi koin perak, dan peti ketiga dipenuhi dengan berlian. Dia bisa ngambil salah satu peti itu, tapi di luar ruangan itu ada vampir yang siap menghadangnya. Apa yang harus Danu lakukan? Lihat gambarnya baik-baik. Menurutmu, gambar mana nih yang paling identik? Mantap, gambar 4 emang identik, tapi perlu diputer 180 derajat dulu. Petugas kepolisian mendapat telepon dari villa milik pengusaha terkenal bernama Pak Gani. Dia hilang sejak pagi setelah keluar rumah untuk main golf bersama pelatihnya. Polisi segera menginterogasi semua saksi. Si asisten rumah tangga bilang setelah sarapan, Pak Gani langsung pergi sekitar jam 10 pagi. Istrinya bilang dia udah pergi sejak subuh ke acara pemotretan sebelum Pak Gani bangun. Dan si pelatih pribadi bilang dia seharian cuma di rumah. Petugas langsung tahu salah satu dari mereka sudah berbohong. Memangnya siapa? Jelas pelatihnya dong. Dia kan harusnya menemui Pak Gani. Anna lagi nginep di rumah neneknya yang tinggal di desa. Neneknya mau masak makan malam spesial. Jadi beliau minta sang cucu untuk ngumpulin jamur di hutan. Si nenek juga memberikan foto jamur khusus yang harus Anna petik. Dengan begini, Anna bisa tetap waspada karena di hutan banyak banget jamur beracun. Apa kamu bisa bantu Anna milihin jamur yang sesuai? Bagus, jamur nomor 3 kelihatan paling aman. Jody dan Hendra lagi nonton dangdut di kampung sebelah. Kedua cowok itu langsung naksir sama si biduan Tiara. Mereka kemudian ngajak Tiara liburan naik kapal ala-ala Titanic. Saat mereka sampai di dermaga, masing-masing cowok itu langsung ngaku sebagai pemilik kapal. Bantu Tiara nemuin pembohongnya dong, biar dia nggak dimodusin terus. Amati kapalnya deh, jas kotak-kotak yang tergantung di situ cocok banget sama celana Hendra. Sedangkan arloji yang dipakai Jody kelihatan retak dan nunjukin jam 8 pagi. Padahal saat itu udah sore hari, orang kaya kok pakai arloji rusak. Minggu depan, bayi Miko dan Winda diprediksi bakal lahir. Tapi saat Miko lagi ngecat dinding, punggungnya tiba-tiba sakit. Dia pun jatuh, kemudian pingsan. Saat terbangun di rumah sakit, Miko sudah linglung. Ada 3 cewek berdiri di dekat ranjangnya. Dan masing-masing mengaku sebagai istrinya. Apa kamu tahu istri Miko yang asli? Perut cewek ini masih terlalu kecil lah untuk ukuran bumil yang mau lahiran seminggu lagi. Cewek ini pakai high heels bertali, sedangkan sepatu cewek ini nggak ditali. Pasti dia nggak bisa ngiket talinya sendiri karena perutnya udah membesar. Lihat gambarnya baik-baik ya, biar kamu bisa tahu keunikan dari kucing ini. Oh, itu dia yang kakinya kelihatan beda sendiri. Tina punya 5 kakak perempuan. Suatu malam, dia terbangun oleh suara berisik yang berasal dari kamar salah satu kakaknya. Kemungkinan sih itu suara pintu yang dibanting. Salah satu dari kakak Tina pasti udah keluar rumah setelah lampunya mati tuh. Dia pun langsung ngecek ke kamar mereka. Setelah sampai di masing-masing kamar tidur, Tina ngeliat semua kakaknya tidur pulas. Bantu Tina nyari kakaknya yang malam-malam berkeliaran dan bikin gaduh dong.
Pasti si kakak yang di tempat tidur ketiga. Dia nutupin sepatunya yang kotor pakai selimut. Tony ngajak tunangannya Diana, Sarah, dan anjing mereka ke rumah sang mama, Ibu Wildan. Keesokan harinya, anjing Diana hilang. Mengetahui ini, dia langsung menanyai ketiga orang lainnya. Saat itu Tony lagi nongkrong bareng teman SMA-nya. Sambil memperlihatkan kucing imut, Sarah bilang dia lagi asik main-main sama Annabul barunya. Sedangkan Bu Wildan langsung menjauh dari anjing Diana karena dia alergi sama Annabul. Jadi siapa nih yang udah bohong? Bu Wildan ngadi-ngadi soal alerginya tuh. Kalau emang punya alergi, dia pasti nggak akan tahan berada di dekat kucing kan? Betty punya 3 anak. Suatu hari tetangganya Laura ngasih tahu kalau dia melihat salah satu anak Betty di klub malam. Tapi Laura nggak begitu hafal dengan namanya. Padahal Betty nggak ngebolehin semua anaknya main-main di klub malam. Lalu Betty menanyai ketiganya. Sinta belajar semalaman di perpus, Gina keluar bareng cowoknya Alex, tapi dia pulang sebelum tengah malam. Sementara Karin maraton drakor di kamarnya. Jadi dia nggak mungkin keluar rumah kan? Siapa yang udah bohong? Pelakunya, Sinta. Lihat deh muka sama bajunya. Semuanya dipenuhi glitter. Emang di perpus harus pakai glitter ya? Wah, gajah ini rupanya lagi ketiduran. Dia punya mimpi aneh banget. Keesokan harinya, bayangan tubuhnya telah hilang. Setelah lelah nyari bayangannya sendiri sepanjang hari, dia mendatangi seorang penyihir. Si penyihir kemudian ngaku kalau dia udah nyuri bayangan gajah. Tapi dia siap ngembaliin bayangan itu kok kalau si gajah bisa mengenalinya. Apa kamu bisa bantuin milih bayangan yang sesuai? Ya, yang bener bayangan kedua. Christine dapat pesan anonim yang infoin kalau salah satu gurunya vampir. Lihat gambar jadi manusia. Karena kelaparan, kamu mampir di kedai pizza. Si pemilik kedai bilang semua penghasilan mingguannya yang disimpan di brankas telah digasak maling. Dan maling itu pakai sarung tangan. Jadi sidik jarinya nggak membekas. Kamera CCTV-nya juga dimatiin. Oh iya, selama setahun terakhir kok kedai pizza ini sering banget kecurian ya? Perusahaan asuransi harus selalu menanggung biaya kehilangan ini. Kamu yakin kalau si pemilik kedai ngambil uangnya sendiri agar dapat uang asuransi lagi? Amati kantornya ya, biar kamu bisa buktiin kalau dia memang bersalah. Lihat ventilasinya deh, di balik kisi besinya terdapat tumpukan uang yang katanya dicuri. Matamu nggak bisa diajak kompromi tuh. Belum juga larut malam, tapi kok udah pengen merem aja? Kamu masuk ke kafe kecil untuk beli kopi. Setelah nyerahin uang ke mbak-mbak penjaganya, kamu mulai menenteng cup kopimu sambil berjalan keluar. Tapi kamu segera tahu kalau cewek itu perlu bantuan. Gimana kamu bisa tahu? Di sisi cup kopimu tertulis, "Tolong saya." Karena gak jadi keluar kafe, kamu mulai duduk di salah satu meja tamu. Dari situ kamu bisa melihat cowok berhoodie hitam juga sedang duduk di sudut kafe. Mbak-mbak penjaga tadi menatapnya dengan wajah ketakutan, dan setelah mengamatinya selama beberapa saat, kamu yakin kalau cowok itu bukan manusia, tapi vampir. Kok kamu bisa mikir gitu? Saat ini sudah malam dan kamu bisa melihat pantulan bayanganmu di jendela. Cowok berhoodie itu juga duduk di dekat jendela, tapi bayangannya nggak terlihat. Berarti dia vampir. Setelah minum kopi, moodmu mulai positif lagi. Tapi kamu malah overthinking di sepanjang jalan. Sampai-sampai nggak ngeliat kalau di depanmu ada lubang drainase. Kamu pun terperosok ke dalam selokan yang gelap. Untung aja ya kamu nggak apa-apa. Telingamu mulai mendengar suara berisik di kejauhan. Sambil menyalakan senter, kamu mulai mengendap-ngendap.
Ternyata di situ ada sejumlah orang yang terjebak di dalam perangkap. Kata mereka, ilmuwan nyentrik telah memasukkan mereka ke perangkap itu untuk dijadikan sebagai objek eksperimen. Wah, kamu harus nyelamatin mereka tuh. Tapi kuncinya di mana coba? Cek laboratoriumnya dengan teliti ya. Salah satu bejana bahan kimia di rak itu berisi kunci. Kamu mengambil kunci itu dan bersiap membuka perangkap, tapi si ilmuwan kembali ke ruang laboratorium. Dia mencegahmu dan orang-orang di dalam perangkap itu sebetulnya kadal mutan. Si ilmuwan mengaku dia nggak sengaja mengubah buaya biasa menjadi manusia. Kemudian dia berhasil menangkap dan mengurung mereka dan rencananya mereka akan diubah kembali menjadi reptil, lalu dilepaskan. Semua tawanan itu bilang si ilmuwan berbohong dan mereka semua manusia. Jadi siapa nih yang harus kamu percayai? Akhirnya kamu nggak ngebuka perangkap itu. Di dalam perangkap terlihat serpihan sisik dan kulit yang terkelupas. Ular dan reptil lain meluruhkan diri saat berganti kulit. Jadi kamu mempercayai ilmuwan itu. Setelah keluar selokan, kamu kembali ke jalan lagi. Dan ternyata kondisi di Citra adalah arkeolog yang menjelajahi Gua Purba. Setelah sebulan berada di sana, dia menemukan tempat tersembunyi dengan 3 buah peti. Salah satunya berisi emas. Tapi jika wanita itu memilih peti yang salah, dia akan terkurung selamanya di gua itu. Surat pendek di peti pertama bertuliskan, emasnya tidak ada di peti kedua. Surat kedua bertuliskan, emasnya ada di peti ke-1 atau ketiga. Dan yang terakhir, emasnya tidak ada di sini. Peti mana yang harus dibuka, Citra? Kalau emasnya tidak ada di peti kedua, pasti ada di peti ke-1 atau ketiga. Tapi surat di peti ketiga bertuliskan kalau emasnya tidak ada di situ. Jadi, pasti ada di peti pertama. Benny bekerja di klub VIP. Tugasnya agar tidak membiarkan anak di bawah umur dan orang yang mencurigakan masuk. Setiap hari ada saja pengunjung yang membawa kartu identitas palsu mencoba masuk ke klub itu. Dan Benny harus memeriksa keasliannya. Berikut ini ada beberapa kartu identitas. Tugasmu membantu Benny memutuskan apa pemilik kartu bisa masuk atau tidak. Coba lihat yang satu ini. Bagaimana menurutmu? Sepertinya Adisti lahir tanggal 28 bulan 13 ya. Kartu identitas ini pasti palsu. Bagus sekali, ini ada lagi. Apakah Benny boleh mengizinkan orang ini masuk? Orang ini seharusnya sudah berusia 46 tahun, tapi di foto dia terlihat seperti masih remaja. Sepertinya Benny tidak boleh mengizinkannya masuk, mencurigakan sekali. Bagaimana dengan yang satu ini? Masuk atau jangan? Kartu identitas ini terlihat asli, sepertinya aman membiarkannya masuk. Orang yang berbeda, keputusannya juga berbeda. Apa ada yang mencurigakan di sini? Dia sepertinya oke. Satu lagi, apa dia diizinkan masuk oleh Benny? Lihat alamatnya, Lombok NTT. Harusnya NTB. Pasti ini kartu identitas palsu. Jadi dia harus pulang. Hendra pergi mengunjungi neneknya. Beliau tinggal di kompleks yang berbeda. Saat berada di rumah neneknya, ada yang mencuri sepeda Hendra. Pria muda itu menelepon polisi dan bilang kalau dia melihat sepeda itu diambil oleh Pak Joko. Hendra selalu berdebat dengan pria itu. Hendra dan polisi pun menemui Pak Joko. Polisi bertanya apakah pria itu telah mencuri sepeda. Pak Joko membantah dan mengatakan dia baru saja selesai mengecat pagar. Polisi pun percaya. Mengapa?
Pak Joko tampaknya jujur. Ada cat basah menempel di rumput dekat pagar. Ini membuktikan kalau Pak Joko memang baru saja mengecat pagar itu. Ketika Maria baru saja kembali setelah berjalan-jalan dengan anjingnya, dia sadar ada yang mencuri gelang kesayangannya dari kamarnya. Kakaknya, Bella, juga menyukai gelang itu. Jadi, Maria mencari kakaknya dan menanyakan apa dia telah mengambil aksesori itu. Maria berpapasan dengan Bella saat Bella keluar dari kamar mandi. Bella membantah mengambil gelang itu. Dia berkilah kalau dia sedang mandi saat itu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memasuki kamar adiknya. Maria mengintip ke kamar mandi dan menyadari kalau Bella berbohong. Dia tidak sedang mandi saat kejadian. Bagaimana Maria bisa tahu? Kalau Bella benar-benar mandi, cermin di kamar mandi akan berkabut. Tapi lihat, cerminnya kinclong banget. Wanita terkaya di kota bernama Nyonya Melati datang untuk menonton pertandingan sepak bola. Dia duduk di kursi terbaik di baris pertama. Di tengah permainan, dia menyadari ada orang yang mencuri kalung berliannya. Untungnya ada polisi yang duduk tepat di sebelah Nyonya Melati. Dia mulai mengamati orang-orang di sekitar tempat kejadian. Satu orang menjadi tersangka utamanya. Dan siapa yang kamu curigai? Lihat, ada pria yang berpakaian seperti pemain sepak bola dengan nomor 7 di punggungnya. Tapi seperti yang kamu lihat, nomor 7 sedang bermain. Orang itu pasti berpakaian seperti pemain sepak bola agar tidak mencurigakan. Evie tinggal bersama suaminya, tapi hanya keluarga dan teman dekatnya saja yang diundang ke pesta pernikahan mereka. Suatu ketika, teman lamanya Diah berkunjung dari luar negeri ke rumah Evie. Suami Evie sedang dalam perjalanan bisnis saat itu. Belum sempat Evie memberitahu soal suaminya, Diah langsung tahu bahwa Evie tidak tinggal sendirian. Bagaimana dia mengetahuinya? Ada 2 sikat gigi di kamar mandi. Salah satunya mungkin milik orang lain. Tika dan Mila bekerja di penampungan hewan di akhir pekan. Tika membawa anjing berjalan-jalan, sementara Mila memberi makan kucing. Siapa yang melakukan kesalahan? Mila, dia memberi kucing makanan anjing. Sofia dan Maya sedang piknik di taman. Sofia sedang berbicara dengan saudara laki-lakinya di telepon, dan Maya sedang makan buah beri yang tumbuh di semak-semak. Siapa yang agak ceroboh? Maya, ada tanda peringatan yang mengatakan buah beri ini beracun. Sebuah keluarga sedang sibuk di halaman belakang. Krishna sedang memotong rumput dan Tino menyiram bunga. Apa kamu bisa menebak siapa yang melakukan kesalahan? Krishna. Sepertinya mesin pemotong rumputnya tidak berfungsi dengan baik karena rumputnya tidak terpotong. Lisa terbangun di rumah sakit. 2 pria datang mengunjunginya. Keduanya mengaku sebagai dokter. Apa kamu tahu mana dokter yang asli? Lihat, nama di tanda pengenal pria ini bertuliskan Olivia, yang berarti dokter di sebelah kanan asli, dan yang di sebelah kiri pasti baru saja mencuri seragam orang lain. 2 siswi, Gita dan Ira, menghabiskan sore hari di taman. Gita sedang makan siang sambil duduk di rumput, dan Ira sedang membaca buku di bangku. Siapa yang agak ceroboh? Ira, di bangkunya ada tulisan cat basah. Bu Indah datang ke kafe untuk makan siang dan melihat putrinya, Sarah, duduk di salah satu meja. Dia mendatanginya dan bertanya kepada gadis itu, mengapa dia tidak di sekolah.
Sarah mengatakan kalau kelas terakhirnya selesai sedikit lebih cepat. Dia datang ke sini beberapa menit yang lalu untuk minum es kopi. Dia berjanji akan pergi dalam 5 menit. Tapi tetap saja ibunya tidak mempercayainya dan menghukum Sarah karena bolos sekolah. Mengapa? Es di kopi Sarah sudah mencair. Ini berarti dia sudah di sini untuk sementara waktu. Jauh lebih lama dari yang dia bilang. Melanie sedang menjalani ujian tertulis mata kuliah ekonomi. Salah satu pertanyaan yang harus dijawab adalah, apa risikonya? Dia menjawab pertanyaan hanya dengan satu kata, tetapi malah mendapat nilai tertinggi. Apa kata yang dia tulis? Dia pasti menulis kata ini.